Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Anak-anak, pada hari ini kita akan masuk pada subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Baiklah anak-anak, seperti biasa jangan lupa berdoa untuk mengawali pembelajaran pada hari ini ya. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran ke-1 sampai pembelajaran ke-3. Sekarang jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis kamu, pensil, penghapus, buku PS, dan buku paketmu. Dan kamu juga duduk dengan sikap yang baik, letakkan bukumu di atas meja, aturlah jarak antara mata dan bukumu, serta peganglah pensilmu dengan baik. Anak-anak, sekarang kamu boleh membuka buku paket kamu pada halaman 139 sampai halaman 158. Manusia tidak hidup sendirian, manusia hidup bersama alam. Ada berbagai benda di alam. Bentuk dan warna benda berbeda-beda. Ukuran dan permukaannya pun berbeda. Setiap benda mempunyai ciri tertentu. Gunakan benda sesuai fungsinya. Peliharalah benda dengan baik. Apa saja benda di sekitar yang kamu ketahui? Anak-anak, kita tidak bisa hidup sendirian. Kita hidup bersama dengan alam. Di alam terdapat berbagai benda dan bentuknya, warnanya pun berbeda-beda, serta ukuran dan permukaannya pun berbeda. Nah, setiap benda memiliki ciri-ciri tertentu dan memiliki juga fungsi atau kegunaan masing-masing. Perhatikanlah gambar-gambar ini. Di sana ada boneka, ada bola, ada tas, ada lemari, dan lain sebagainya. Udin dan Siti sedang bermain bersama. Udin bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilan Udin berwarna merah. Siti senang bermain boneka. Boneka Siti berukuran besar dan halus. Mereka senang bermain bersama. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda berbeda bentuk, warna, dan ukurannya. Anak-anak, setiap benda yang ada di sekitar kita memiliki bentuk, warna, ukuran yang berbeda-beda. Nah, sekarang perhatikan gambar ini ya. Di sana ada berbagai benda. Ada tas, ada buku, ada bola, ada kotak pensil, dan lain sebagainya ya. Halaman ini kamu gunting ya, halaman 141. Lalu kamu cocokkan di halaman 143. Amati gambar di halaman sebelumnya. Kelompokkan benda persamaan yang dimilikinya. Gunting lalu tempelkan pada tabel berikut. Nah, kamu perhatikan benda sebelumnya. Ini ya. Cocokkan dengan bentuk atau warna yang sama. Misalnya hijau dengan hijau, kuning dengan kuning, merah dengan merah. Ya, nanti tempelkan di buku paket kamu halaman 143 ya. Diskusikan bersama temanmu. Apa yang terjadi jika semua benda berwarna sama? Apa yang terjadi jika semua benda berukuran besar? Ceritakan hasil diskusimu di depan teman-temanmu. Nah, anak-anak, sekarang kamu boleh berpikir ya. Apa yang terjadi jika semua benda yang ada di dunia ini memiliki warnanya sama? Misalnya semua berwarna merah. Nah, apa yang terjadi? Dan apa juga yang terjadi jika semua benda ukurannya besar? Tidak ada yang kecil. Nah,
Sekarang kamu bisa berdiskusi dengan anggota keluargamu atau bersama dengan papa atau mama. Kamar Lani bersih dan rapi. Di kamar Lani ada tempat tidur dan meja belajar. Alat-alat tulis dan mainan tersusun rapi. Semua benda disimpan pada tempatnya. Benda-benda itu disusun berdasarkan kegunaannya. Lani senang berada di kamar yang rapi dan bersih. Coba tanyakan kepada beberapa temanmu tentang kegiatan merapikan kamar. Apakah temanmu sudah dapat merapikan sendiri? Nah, anak-anak, siapa di sini yang memiliki kegiatan merapikan kamar tidurnya masing-masing atau merapikan tempat tidurnya sendiri? Itu adalah merupakan perbuatan yang baik. Merupakan perbuatan membantu orang tua jika kamu merapikan tempat tidurmu sendiri, menyusun bantal, melipat selimut, dan merapikan spray. Nah, sekarang kamu coba bertanya kepada semua anggota keluargamu. Ini seharusnya kita bertanya kepada teman, karena sekarang kita masih belajar di rumah, maka kita bisa bertanya kepada anggota keluarga kita. Berikan tanda centang pada tempat yang benar. Namanya siapa? Membersihkan kamar atau tempat tidur sendiri atau dibantu, ya. Kamu kerjakan di buku paket kamu halaman 145. Agar kita dapat merapikan benda-benda di rumah, mari berlatih membersihkan kelas. Coba lakukan bersama temanmu, rapikan benda-benda yang ada di kelasmu. Benda yang disusun rapi tampak indah dipandang. Apa nama benda yang kamu sukai? Dapatkah kamu membuatnya? Mari kita mencoba membuat benda kesukaan menggunakan tanah liat. Anak-anak, ya, sekarang kamu boleh merapikan semua benda yang ada di rumahmu, mulai dari kamar tidur. Nah, kamu setelah bangun tidur, cobalah untuk merapikan kamar sendiri, menyusun bantal, melipat selimut, dan merapikan spray. Dan setelah itu, kamu juga bisa merapikan benda yang lain, misalnya menyusun sepatu di rak sepatu, menyusun sendal, dan lain sebagainya. Nah, apakah kamu memiliki benda yang kamu sukai di rumah? Nah, ini adalah membuat benda kesukaan dari tanah liat. Coba kamu perhatikan benda ini ya. Di sana terdapat beberapa benda. Ada ayam, bentuk ayam, ada bentuk teko ya, dan ada bentuk yang lain. Nah, bahannya adalah dari tanah liat. Coba kamu perhatikan. Ikutilah langkah-langkah berikut. Siapkan tanah liat terlebih dahulu. Buatlah benda yang kamu sukai menggunakan tanah liat. Jemur hasil karyamu sampai kering. Nah, anak-anak, jika kamu tidak memiliki tanah liat, maka untuk membuat karya seperti ini, kamu juga bisa menggunakan lilin mainan, ya, atau plastisin. Namun, kalau tanah liat itu sebenarnya lebih bagus. Tapi kalau kamu susah untuk mendapatkan tanah liat, kamu bisa menggunakan plastisin atau lilin mainannya. Kamu bisa membentuk benda apa saja yang kamu sukai. Benda-benda di sekitar memiliki berbagai ukuran. Ada benda yang berukuran besar, ada benda yang berukuran kecil. Bola memiliki ukuran yang berbeda-beda. Bola tenis dan bola pingpong berukuran kecil. Bola basket dan bola sepak berukuran lebih besar. Ya, anak-anak, ya, benda yang kita jumpai yang ada di sekitar kita, bahkan di dalam rumah kita, ya, bentuknya berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ya. Dan permukaannya pun berbeda-beda. Ada benda yang halus, ada benda yang kasar, ya, permukaannya. Misalnya bola basket, ya, bola basket dan bola sepak itu memiliki ukuran yang besar.
Sedangkan bola tenis dan bola pingpong itu berukuran kecil. Bukan hanya dibedakan dari jenis ukuran, dari jenis permukaannya pun banyak yang berbeda. Ya, misalnya keset kaki ada yang permukaannya kasar, ada juga yang permukaannya halus, ya. Dan banyak lagi benda yang kita jumpai di sekitar kita memiliki ukuran, memiliki bentuk, memiliki permukaan yang berbeda-beda. Nah, sekarang pasangkan bola dan permainannya dengan menarik garis. Nah, misalnya gambar yang pertama itu adalah gambar apa? Dan bola yang dipakai yang mana? Kamu tarik garis ya. Kerjakan di buku paket kamu halaman 149. Bandingkan kedua gambar berikut. Buatlah kalimat untuk membandingkan keduanya. Nah, perhatikan, kita akan membuat kalimat membandingkan dua benda. Gambar yang pertama, contohnya, ya. Bola sepak besar, bola pingpong kecil. Nah, nanti kamu akan membuat kalimat seperti contoh, ya, sesuai dengan gambar yang ada di bawahnya ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ya, kamu isi di buku paket kamu halaman 150. Lihatlah badan para pemain pada gambar di atas. Badannya meliuk ke kanan dan ke kiri mengejar bola. Nah ya, itu orang yang bermain pingpong dan bermain bulu tangkis. Perhatikan ya. Dapatkah kamu meliukkan badan atau menirukan gerak tersebut? Lakukan gerakan berikut. Gerakan yang pertama, gerakan kedua, perhatikan ya. Gerakan ketiga, gerakan keempat. Lakukan gerakan tersebut secara berulang. Nah, di bawahnya juga ada gerakan satu, kedua, ketiga, keempat. Nah, kamu bisa mengikuti gerakan ini sesuai dengan gambar ya. Bacalah percakapan berikut dengan cermat. Di sini ada percakapan antara Ibu Mutiara, Udin ya. Mengapa kamu sedih, Mutiara? Penggarisku hilang, Bu. Mungkin kamu lupa menyimpannya. Tiba-tiba Udin datang. Mengapa kamu sedih, Kakak? Penggarisku hilang, Udin. Maksud Kakak penggaris yang berwarna merah? Iya, betul, warnanya merah. Maafkan aku, Kakak. Aku tadi meminjamnya sebentar. Udin, kalau meminjam penggaris Kakak harus minta izin. Iya, Bu, maafkan aku, Kakak. Kakak dan Udin bersalaman. Kakak memaafkan Udin. Udin berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Udin akan meminta izin sebelum memakai barang orang lain. Anak-anak, di sini ya Udin memakai penggaris Kakak Mutiara. Namun sebelumnya Udin tidak minta izin. Nah, seharusnya ketika kita meminjam atau memakai benda milik orang lain, maka sebelum kita mengambilnya kita harus minta izin. Nah, anak-anak, demikian juga dengan kita ya. Walaupun itu kakak, mama, atau ayah kita sendiri, ketika kita mengambil atau meminjam barang orang lain yang bukan milik kita, hendaklah atau baiknya kita meminjamnya terlebih dahulu atau minta izin terlebih dahulu, baru kita boleh memakainya ya. Jika barang itu sudah kita ambil sebelum kita minta izin, maka jangan lupa juga untuk meminta maaf ya. Ketika orang lain juga sudah meminta maaf, maka kamu harus memaafkannya. Bacalah kembali percakapan di atas. Mainkan peran bersama temanmu. Buatlah percakapan dengan bahasamu sendiri. Mainkan peran di depan teman-temanmu. Mainkan dengan percaya diri. Ingatlah, jika ingin meminjam barang teman harus meminta izin terlebih dahulu. Nah, untuk bermain peran, seperti yang di percakapan tadi, kamu bisa mainkan peran bersama dengan anggota keluargamu ya. Tetapi satu hal yang perlu kamu ingat bahwa
jika meminjam barang orang lain, barang teman, barang kakak, adik, atau siapapun, jangan lupa untuk meminta izin terlebih dahulu ya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar penggaris. Bentuknya persegi panjang, warnanya merah. Penggaris digunakan untuk mengukur. Ya, betul ya, penggaris gunanya untuk mengukur. Pilihlah 2 benda yang ada di rumah atau kelasmu. Kemudian gambarlah benda tersebut. Berilah penjelasan tentang benda seperti contoh. Di sini di buku paket kamu halaman 154 sebagai latihan kamu ya. Kamu menggambar 2 buah benda. Ya, di kotak yang pertama 1 benda, di kotak yang kedua 1 benda. Bebas memilih gambar apa saja silahkan. Dan setelah kamu menggambar, kamu juga mewarnainya. Kamu juga bebas mewarnainya. Dan setelah itu di kotak sebelahnya kamu akan menjelaskan benda tersebut seperti contoh yang tadi. Ya, tadi menjelaskan penggaris ya. Nanti juga kamu menulis penjelasan dari benda yang sudah kamu gambar ya. Siti anak yang rajin. Siti merapikan kamar setiap hari. Hari ini Siti ingin merapikan buku. Ada banyak buku yang sudah tidak dipakai. Siti ingin menyumbangkan kepada orang lain. Siti memisahkan buku yang akan disumbangkan. Siti memiliki 43 buku. Siti ingin menyumbangkan 21 buku. Ada berapa buku Siti yang tersisa? Buku Siti yang tersisa ada 22 buah buku. Nah, bagaimana cara mengerjakannya secara kalimat matematika? Nah, perhatikan ya anak-anak. Ya. 43 dikurang 21. Nah, caranya adalah yang pertama, di sini yang warna hijau itu adalah puluhan. Ya. Yang warna pink itu adalah satuan. Tahap pertama dikurangkan adalah satuan. Perhatikan baik-baik. 43 dikurang 21. Yang kita hitung terlebih dahulu adalah satuannya. Dari bilangan tadi, satuannya adalah 3 dan 1. 3 satuan dikurang 1 satuan sama dengan 2 satuan. Nah, sekarang kita akan mengurangkan yang puluhan. Perhatikan. 43 dan 21. Puluhannya adalah 4 dan 2. Jadi 4 puluhan dikurang 2 puluhan sama dengan 2 puluhan. Jadi 43 dikurang 21 sama dengan 22. Nah, kamu perhatikan buku paket kamu halaman 156 ya. Sekarang ada latihan soal. Ya, di buku paket halaman 157. Nomor 1, Udin memiliki 54 buah mobil-mobilan. Udin memberikan 23 mobil-mobilan kepada temannya. Mobil-mobilan Udin sekarang berjumlah titik-titik buah. Jadi kamu perhatikan, ini adalah pengurangan. Jika pengurangan, untuk menghitungnya adalah mundur. Ingat, sekali lagi untuk mengerjakan matematika atau berhitung matematika harus berkonsentrasi. Menulisnya pun tidak boleh terbalik. Ya, Ibu ingatkan kembali bahwa untuk berhitung matematika, yang duluan dihitung adalah dikurangi adalah satuannya baru puluhannya. Nah, anak-anak kamu kerjakan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya, kerjakan di buku paket kamu halaman 157 sampai halaman 158. Baiklah anak-anak, ya demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu guru berharap kamu semuanya tetap semangat belajar. Jika ada hal yang kamu belum pahami,
maka kamu boleh bertanya kepada ibu guru. Kamu juga boleh bertanya kepada mama papa di rumahmu, ya. Ingat, tetap semangat belajar dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.